kan? Apakah ada yang ingin didiskusikan Bapak dan Ibu? Aman ya? Tinggal enter aja ya. Halo Bapak Ibu, mohon di mute dulu nggih. Ya, baik Bapak Ibu, karena belum ada yang ingin berdiskusi, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Bapak Ibu ya, boleh silahkan Ibu. Dari mana? Dari Batam. Baik, silakan Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Ida. Ibu Ida, oke? Ibu Ida, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Ini berbicara mengenai demokrasi lintas mapel. Baru mencoba belajar Halo Ibu, mohon maaf suaranya kok tidak terdengar dengan baik ya? Nggak stabil. Iya. Untuk ini, ketika kita menentukan konteks demokrasi lintas mapel ini, apakah harus semua mata pelajaran itu kita ikuti? Coba lihat. Batasan minimal Cuma kata ketika kita bahas tentang dari pendek ini beberapa mapel aja gitu. Mohon gambarannya Bu. Oh, baik. Ibu, semoga saya tidak salah memahami pertanyaan Ibu. Tadi Ibu menanyakan apakah dari satu konteks ini harus ditarik ke semua mata pelajaran, begitu ya Bu ya? Ya. Ya. Okay. Atau mungkin ada batasan minimalnya berapa mapel gitu. Baik, terima kasih Ibu Ida. Sebetulnya Ibu Ida, untuk konteks yang kita sajikan ini kita pilih sesuai dengan KD yang akan kita belajarkan, dan kita tidak akan memaksakan satu konteks itu harus bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Kebetulan saja dari satu konteks yang kita sajikan ini memang kita pilih gambar yang bisa kita carikan ya, konten yang sesuai dari berbagai mapel. Tetapi ketika nanti Bapak dan Ibu sudah masuk kepada mapel masing-masing, dipersilahkan Bapak dan Ibu memilih konteks yang sesuai. Jadi tidak harus dipaksakan konteks itu harus bisa dimanfaatkan oleh berbagai mata pelajaran. Jadi bisa satu konteks untuk satu pelajaran. Nah, misalnya ini tadi Bapak dan Ibu untuk Olimpiade Beijing ini kan satu konteks hanya untuk pelajaran PJOK saja. Jadi ini tidak bisa kita paksakan untuk mata pelajaran seni budaya. Jadi konteks lomba lari ini memang tidak ada sambung-sambungannya dengan mata pelajaran seni budaya. Konteks ini hanya cocok untuk mata pelajaran PJOK. Kemudian untuk yang kedua, Ibu, Bapak, ada konteks indeks massa tubuh. Nah, konteks indeks massa tubuh ini bisa kita kaitkan dengan mata pelajaran PJOK atau mata pelajaran IPA, tetapi tidak dekat dengan mata pelajaran IPS. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan untuk satu konteks yang kita rancang memang betul-betul untuk lintas mata pelajaran, kita pilih satu konteks yang memungkinkan untuk berbagai mata pelajaran. Seandainya tidak pun tidak masalah, yang penting konteks itu akan bermakna untuk menguatkan kompetensi numerasi pada anak-anak. Begitu Ibu Ida? Halo Ibu Ida? Baik, ya, oke. Izin Bu, izin menambahkan. Silakan, monggo. Ibu, berdasarkan pengertian numerasi itu kan mungkin menurut saya itu ada hubungannya dengan angka. Tapi menurut pendapat saya, apakah untuk mapel bahasa Inggris itu memang ada yang bisa berkaitan dengan numerasi, ataupun kalau memang tidak ada dengan keterkaitannya dengan numerasi itu tidak apa-apa Bu. Maksudnya apakah harus selalu pembelajaran bahasa Inggris itu dimunculkan literasi numerasinya Bu? Karena menurut saya tidak semua pembelajaran bahasa Inggris itu berkaitan dengan numerasi. Itu kalau saya salah, mohon maaf ya. Saya mau minta pendapat Ibu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu dengan Ibu siapa ya ini? MGMP Kabupaten Lahat, Silvi Yuliana, Ibu. Baik, Ibu Silvi.
Terima kasih, pertanyaannya bagus dan luar biasa. Ibu Silvi, mari kita bareng-bareng untuk memahami tentang kompetensi numerasi dan apakah kita dalam pembelajaran itu selalu harus menguatkan literasi dan numerasi. Bapak dan Ibu, kemampuan atau kompetensi numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Ibu Sylvia, berdasarkan pengertian dari numerasi yang merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, data, fakta, dan alat matematika, maka sangat memungkinkan semua mata pelajaran itu menguatkan kompetensi numerasi. Tetapi Bapak dan Ibu, yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan penguatan kemampuan numerasi dan literasi, maka kita sebagai guru harus memilih-milih KD yang sesuai. Memang Ibu Sylvia, saya sepakat dengan Ibu bahwa tidak setiap KD itu bisa kita gunakan sebagai kita gunakan pada penguatan numerasi. Pada KD-KD tertentu memang sangat sulit untuk menguat numerasi. Maka pesan saya tidak harus selalu setiap KD itu ada penguatan numerasi yang sangat tampak. Tetapi Bapak dan Ibu dalam tahapan-tahapan tertentu pada proses kognitif tertentu kita bisa melakukan penguatan numerasi. Artinya begini, kalau memang KD itu sangat tidak memungkinkan untuk melakukan penguatan numerasi, jangan dipaksakan. Tetapi ketika kita bisa melakukan penguatan numerasi, mari kita pikirkan bagaimana cara kita melakukan penguatan numerasi pada KD-KD tersebut. Bahkan nanti kita akan mencoba, Bapak dan Ibu, kita akan mencoba mengaitkan atau menguatkan kompetensi numerasi bahkan pada KD yang tadinya Bapak Ibu pikirkan, oh ini tidak mungkin. Nanti kita coba bersama-sama ya Bapak Ibu, sehingga akhirnya nanti Bapak dan Ibu akan dapat memahami, oh ternyata bisa kok di KD-KD ini kita melakukan penguatan numerasi. Begitu ya, tetapi memang betul, jangan dipaksakan. Tetapi saya sangat yakin di KD-KD tersebut kita dapat menyisipkan penguatan numerasi. Itu Ibu Sylvia ya. Ya, terima kasih Bu. Mari sama-sama Ibu, mari kita lanjutkan untuk tahapan berikutnya. Bapak Ibu, mengapa kemudian kita penting untuk melakukan penguatan kompetensi numerasi? Bapak dan Ibu, kehidupan di abad 21 lebih membutuhkan kemampuan berpikir yang menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mengambil sebuah keputusan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi, kehidupan di abad 21 ini lebih membutuhkan kemampuan berpikir yang menggunakan konsep, fakta, prosedur, dan alat matematika untuk mengambil sebuah keputusan. Maka inilah yang mendasari bahwa kenapa sangat penting untuk melakukan penguatan numerasi. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan bagaimana kemudian cara kita melakukan penguatan kompetensi numerasi pada pembelajaran matematika. Mari saya undang Bapak Ibu guru matematika, bagaimana cara kita melakukan penguatan kompetensi numerasi pada mata pelajaran matematika. Silahkan, adakah yang ingin berpendapat, Bapak dan Ibu? Baik Bu, ada dari Silahkan. Nara. Ya, silahkan Bu, dengan Ibu siapa? Dengan Widya Bu. Oke, Ibu Widya yang berasa Bu Win tadi ya. Oke, silahkan Bu Widya, bagaimana cara kita menguatkan kompetensi pada mata pelajaran matematika? Beberapa pendapat saya, penguatan kompetensi numerasi pada mata pelajaran matematika, beberapa hal yang harus dilakukan
lakukan diantaranya mempermudah tampilan numerasi tersebut. Jadi kita membiasakan siswa dengan tabel, membiasakan siswa dengan data, grafik, dengan chart seperti itu. Jadi siswa itu tergelitik matanya untuk melihat bahwa data-data tersebut sebenarnya indah dan sebenarnya memiliki banyak informasi yang bisa didapat. Baik, terima kasih Ibu Widya. Ada Pak dan Ibu guru yang lain yang ingin menambahkan? Belum? Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Widya. Betul tadi yang disampaikan bahwa penguatan kompetensi numerasi dibutuhkan pada mata pelajaran matematika karena peserta didik itu dituntut untuk dapat melaksanakan berbagai hal. Yang pertama, dapat mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika berkaitan dengan bilangan, bentuk dan ruang, fungsi dan hubungan, ketidakpastian dan data. Sehingga betul Bapak dan Ibu tadi mampu menyelesaikan masalah praktis dalam berbagai ragam konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, ini seiring dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Widya, menganalisis dan menginterpretasi informasi dalam bentuk grafik, tabel, bahkan tadi disampaikan ada chart atau ada gambar untuk memprediksi, menyelesaikan masalah dan atau mengambil keputusan. Terima kasih Bu Widya sudah menyampaikan atau menguatkan kita semua tentang bagaimana cara kita melakukan penguatan pada mata pelajaran matematika. Ada beberapa hal Bapak dan Ibu ketika peserta didik dituntut dalam aktivitas tersebut yang perlu disiapkan oleh guru. Nah, ketika kita meminta anak-anak itu untuk mampu mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika, ketika kita meminta anak-anak untuk dapat menganalisis dan menginterpretasi informasi dalam berbagai bentuk, maka ada hal-hal yang perlu disiapkan oleh guru. Yang pertama, KD mana yang akan digunakan. Jadi, Bapak dan Ibu, apapun yang kita lakukan itu, kita harus melihat dulu, sebetulnya KD mana yang akan kita gunakan. Nah, yang berikutnya, kita harus memilih konteks apa yang sesuai dengan KD tersebut. Jadi setelah kita melihat, oh saya akan membelajarkan KD ini, maka kita harus memilih atau mencari konteks yang sesuai dengan KD tersebut. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya adalah aktivitas apa yang harus dirancang agar proses numerasi atau proses penguatan numerasi dalam memformulasi, menggunakan, menginterpretasi, dan mengevaluasi dapat dilakukan oleh siswa dengan mudah. Artinya siswa tidak sangat kesulitan untuk melakukan aktivitas yang kita rancang. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu guru juga harus menyiapkan penilaian formatif apa yang perlu dilakukan untuk memantau perkembangan penguatan kompetensi numerasi pada diri siswa. Jadi Bapak dan Ibu, tanggung jawab kita sebagai guru memang cukup berat di sini karena untuk menguatkan kompetensi numerasi memang harus melakukan berbagai tahapan mulai dari melihat isi KD sampai merancang penilaiannya. Begitu Bapak dan Ibu.